Hai kawan-kawan penyuka kegiatan outdoor, kembali lagi bersama saya Jack. Baiklah, pada video kali ini saya akan membahas mengenai sepatu Karrimor Hot Rock. Pada video sebelumnya kan saya membahas itu tentang unboxing sepatu ini aja. Pada video kali ini saya akan membahas mengenai penggunaan sepatu trekking Karrimor Hot Rock. Jadi pada bulan November tahun 2021 itu saya melakukan pendakian ke Gunung Merapi dan menggunakan sepatu Karrimor Hot Rock ini untuk pertama kalinya ke Gunung Merapi. Ini sepatu Karrimor Hot Rock yang saya bawa nanjak ke Gunung Merapi. Sebelumnya sepatu ini kotor ya wajar lah, sudah trekking pasti ada kotor gitu. Tapi sayangnya tidak saya langsung bersihkan. Jadi sekitar sebulan, ada mungkin sebulan, saya diamkan aja sepatu ini. Nanti kita tengok detail dari sepatu ini setelah saya gunakan ya ke trekking, dan cukup lama saya diamkan ketika kotor, apa ada kerusakan gitu. Ketika trekking, kos kaki yang saya gunakan itu kos kaki dari Egar. Ini menurut saya kos kakinya nyaman ketika saya gunakan. Terus ketika saya trekking menggunakan sepatu ini, itu ditanjakan walaupun menggunakan carrier, itu saya tidak ada mengalami yang namanya slip atau tergelincir. Untuk pijakannya menurut saya lumayan enak. Untuk pijakannya ini sepatu ini lumayan enak. Jadi saya tidak ada ketika nanjak, tidak ada slip ataupun tergelincir. Karena Gunung Merapi itu medannya juga tanah dan batu-batuan gunung yang tajam. Untuk bagian outsole, ini kan bagian outsole-nya itu Dina Grip. Ini memang berfungsi sih, memang berfungsi ketika saya nanjak. Itu memang cengkraman ketika pijakan itu cukup kuat, jadi nggak ada slip atau tergelincir. Untuk kenyamanannya di bagian insole, kenyamanan sepatu ini di bagian insole menurut saya cukup nyaman, karena selama penggunaan dari awal nanjak sampai ke atas sampai ke puncak, itu saya tidak ada mengalami kendala gitu, atau kaki saya sakit atau pijakannya kurang nyaman di insole-nya gitu, nggak ada sama sekali. Sejauh ini sepatu trekking Karrimor ini menurut saya termasuk salah satu sepatu yang nyaman yang pernah saya gunakan, sepatu trekking nyaman yang pernah saya gunakan. Kemudian kan sepatu ini kan waterproof. Jadi pas saya ke puncak itu hujan cukup lebat ya. Kan walaupun waterproof, tapi kan waterproofnya cuma di bagian ini aja. Bagian ke atasnya kan nggak waterproof, jadi air tuh sempat masuk dari atas dan menyebabkan sepatu trekking ini lembab. Tapi walaupun lembab ya, ketika saya bawa trekking turun, itu kaki saya tidak mengalami lecet ya. Biasanya kan kalau kadang sepatu tuh kalau kita dalam keadaan lembab atau basah, itu bisa menyebabkan kaki kita lecet ketika menggunakannya. Kalau ini sama sekali kaki saya nggak lecet, cuman keriput aja ya karena air. Terus ketika turun di bagian ujung-ujung kaki ini, ujung-ujung jari kita, ketika turun, itu kan biasanya kalau sepatu yang kurang nyaman itu kadang ujung-ujung jari kita suka sakit. Saya pernah menggunakan salah satu brand itu tuh pas turun, ini di gunung yang sama juga ya, pas turun ujung-ujung kaki saya sakit. Tapi pas saya menggunakan sepatu ini tidak ada kendala sama sekali ya, ketika turun tetap nyaman, untuk pijakannya tetap enak, saya tidak ada slip atau tergelincir gitu. Terus Gunung Merapi itu kan puncaknya, di trekking puncaknya itu tuh batuan, udah lewat batas vegetasi, jadi batuannya cukup tajam. Untuk di bagian outsole-nya tidak ada hancur-hancur gitu ya, tidak ada sompel-sompel gitu karena batu-batuan gunung. Ini masih aman aja gitu. Kemudian untuk di bagian ini, di bagian midsole-nya, walaupun udah saya diamkan ya sekitar 1 bulan dan itu kotor kondisinya, dan saya diamkan 1 bulan terus saya cuci, tidak ada mengalami kendala gitu. Nggak ada bagian-bagian
lem yang kebuka gitu. Ada bagian lem yang kebuka, dan nggak ada juga yang sobek ya, ataupun rusak jahitannya di sepatu ini gitu. Tapi sih saran saya kalau ketika kawan-kawan memilih sepatu gunung, sepatu trekking, itu lebihkan satu size daripada sepatu normal kawan-kawan ya. Sepatu atau sneakers yang kawan-kawan biasa pakai, itu lebihkan aja satu size, biar ketika trekking itu kaki kita masih tetap nyaman gitu, masih tetap bernafas walaupun basah ya, basah di bagian luar dalam kemarin. Untuk jahitannya masih oke, waterproofnya masih oke, dan untuk lem-lem di samping-sampingnya masih oke. Dan ini belum ada saya jahit ya, bagian sampingnya ini masih lem bawaan gitu. Tapi untuk perawatan sepatu trekking ini, sebaiknya kawan-kawan ketika turun itu kalau bisa sehari atau 2 hari setelah turun itu langsung dibersihkan. Kalau malas juga membersihkan sendiri, ya pergi ke tempat pencucian sepatu gitu. Takutnya kan kalau didiamkan terlalu lama, nanti sepatunya bisa lapuk atau lem-lemnya, jahitannya bisa rusak gitu. Kesimpulannya ya, untuk saya pribadi tentang penggunaan sepatu Karrimor Hot Rock ini, sejauh ini saya tidak ada mengalami kendala. Menurut saya sepatu ini termasuk sepatu yang nyaman. Ini menurut saya ya, nggak tahu menurut kawan-kawan gitu. Misalkan kawan-kawan punya pengalaman lain tentang penggunaan sepatu Karrimor Hot Rock ini, bisa kita sharingkan di kolom komentar. Itu dulu pembahasan saya mengenai sepatu trekking Karrimor Hot Rock. Sampai ketemu lagi di video-video saya berikutnya. Bye-bye.